Ayo baris, Ayo baris, Alfi, Erlang baris yang rapi ya. Baik, Bu. Alfi nggak punya barisan, ayo dikencengin, diluruskan. Ayo diluruskan, ayo diluruskan. Sudah lengkap semua? Absen ya. Umu, Hadir, Bu. Dava, Ela, Hadir, Bu. Farida, Hadir, Bu. Eki, Hadir, Bu. Wening, Ayun, Hadir, Bu. Aura, Hadir, Bu. Fikri, Alfi, Erlang, Vina. Hadir, Bu. Oke, lengkap ya. Sekarang Ibu akan menjelaskan materi mengenai bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Didengarkan sambil berdiri ya. Oke, diam ya. Ibu akan menjelaskan mengenai bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Sebelum itu di sini apakah ada yang sudah tahu bagaimana sih Islam itu masuk ke Indonesia, ke Nusantara? Tidak, Bu. Saya Bu, Islam masuk ke Indonesia itu dimulai dari perdagangan. Baik, mungkin selain Dava ada yang tahu? Ada yang tahu lagi nggak selain Dava? Tidak, Bu. Nggak tahu Bu. Nggak tahu Bu. Baik, karena yang tahu masih Dava, maka Ibu akan menjelaskan bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Islam itu sebelumnya masuk melalui perdagangan. Nah, perdagangan itu sendiri mereka berdagang melewati jalur laut. Menurut teori, masuknya Islam itu ada 3 teori. Yang pertama teori Mekah, yang kedua teori Persia, dan yang terakhir teori Hijaz. Nah, dari ketiga teori itu memberikan hasil kebudayaan di negara kita, di Indonesia. Bukti dari masuknya Islam ke Nusantara itu bisa kita lihat pada ada yang tahu ini apa? Makam Bu. Tahu ini makam siapa? Tahu Bu. Alfi? Makam siapa Fi? Dari tadi yang sudah dijelaskan, berikut adalah peninggalan pada masa kerajaan Islam berupa makam, dan makam tersebut adalah makam dari Sultan Malik As-Saleh yang terletak di Pulau Sumatera, tepatnya di pinggiran Pulau Sumatera yang mendekati Pulau Aceh. Ini jawabannya benar. Tepuk tangan untuk Alfi. Makam Malik As-Saleh yang mana beliau berasal dari Samudra Pasai. Lokasinya berada di Sumatera. Kalau bisa dilihat di peta di Pulau Sumatera, itu bagian di. Nah itu kamu bisa menemuinya di Aceh karena ditemui di Aceh. Baik, tadi kan Ibu sudah menjelaskan mengenai Islam masuk ke Nusantara melalui jalur perdagangan. Selanjutnya ada tokoh-tokoh sebagai wali yang mana mereka membantu dalam proses penyebaran agama Islam di Indonesia atau di Nusantara. Mungkin kita lihat saja di gambarnya ini ada Sunan, bisa dibaca Sunan Gresik. Lalu ada Sunan Ampel. Lalu ada Sunan Bonang. Lalu ada Sunan Derajat. Sunan Giri. Sunan
Sunan Gunung Jati. Ada yang tahu tempat di mana Sunan Gunung Jati? Ayo Bu. Umum. Di mana tempatnya? Cirebon. Betul. Tempatnya ada di Cirebon itu di Jawa Barat. Selanjutnya ada peninggalan dari sunan-sunan tadi. Yang mana ada yang tahu ini gambar apa? Saya Bu. Oke, Vina. Itu Masjid Agung Demak Bu. Betul. Masjid Agung Demak tepatnya di mana, Vina? Demak Bu, Jawa Tengah. Betul. Selanjutnya selain Masjid Agung Demak ada peninggalan lagi yakni gambar kedua. Ada yang tahu ini gambar apa? Saya tahu Bu. Aura? Itu di Masjid Menara Kudus. Betul. Jadi Masjid Menara Kudus ini memiliki banyak sekali peninggalan sejarahnya dan banyak sekali sejarah yang mana ini itu perpaduan antara Islam dan agama Hindu. Mungkin itu tadi mengenai bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Mungkin ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu lanjutkan ke materi berikutnya. Saya Bu. Ya, Farida. Saya ingin bertanya, ini kan kita lagi di Masjid Kota Gede. Nah, ini apakah merupakan peninggalan dari Masjidnya Islam ke Nusantara? Baik, terima kasih Farida. Jadi kita saat ini berada di Komplek Masjid Besar Mataram Kota Gede, yang mana ini itu salah satu peninggalan bersejarah dari masuknya Islam ke Nusantara. Kalian bisa tahu gambarnya, kita saat ini berada di sini. Di pelatarannya Komplek Masjid Besar Mataram Kota Gede. Untuk masjidnya sendiri kalian bisa lihat ini ada serambi. Lalu untuk sholatnya nanti bisa masuk ke dalam. Oke, di sini ada gambar. Kalian bisa lihat ini adalah jam di masa lalu kalau ingin melihat waktu sore, siang, malam, dan ini menunjukkan pukul berapa. Itu kalian bisa lihat di jam ini. Itu kalian bisa lihat di sini. Selanjutnya ini ada serambi yang mana serambi ini digunakan untuk kajian, untuk melakukan aktivitas islami seperti tadi mungkin ada kegiatan ceramah. Nah, saat ini karena kita sudah modern, kita bisa menyebarkan agama Islam dengan ceramah maupun kajian seperti gambar yang ada di sini. Ini ada ibu-ibu sedang mendengarkan kajian maupun ceramah dari ustadz yang ada di masjid ini. Jadi selain Masjid Mataram Kota Gede ini, peninggalan Islam di Nusantara itu di antara lain ada wayang kulit. Tradisi wayang kulit ini menjadi salah satu peninggalan agama Islam karena Sunan Kalijaga sendiri menyebarkan agama Islam di Nusantara melalui wayang kulit. Kalian tahu wayang kulit? Pernah nonton? Ada yang belum menonton wayang kulit? Saya Bu. Besok menonton ya, Umu sama Vina nonton wayang kulit. Selanjutnya selain wayang kulit ada kitab kuning. Mungkin di sini sebagai anak pesantren, mungkin yang pernah mondok, kalian sudah nggak asing sama kitab kuning. Kitab kuning ini adalah salah satu peninggalan agama Islam di Nusantara karena kitab ini itu ditulis menggunakan bahasa Arab, tetapi kalau dibaca menggunakan bahasa Jawa. Untuk peninggalannya di pesantren ada peninggalan lain yakni sekaten. Ini tuh perayaan Maulid Nabi, biasanya dirayakan sama warga Jogja dan sekitarnya. Baik, itu tadi peninggalan dari kebudayaan maupun bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Itu saja. Selanjutnya kita akan bersenang-senang lewat game yang sudah disiapkan di samping sana. Nanti kita akan bermain game mengenai bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Tata cara permainan. Yang pertama, guru membagi siswa ke dalam 4 kelompok. Selanjutnya, siswa bergabung bersama kelompoknya masing-masing. Setiap kelompok menghadap 20 pasang kartu yang masih tertutup.
Guru memulai permainan dengan waktu 20 menit. Setiap orang dalam kelompok berkesempatan maju secara bergantian untuk mencari pasangan kartu yang sesuai. Pasangan kartu yang sesuai dapat diketahui apabila berhasil menemukan kartu soal dan kartu jawaban berupa gambar. Kelompok yang berhasil menemukan pasangan kartu dapat menemui ibu guru untuk mempresentasikan kepada teman-teman. Jika salah satu dari kelompok sudah berhasil mendapatkan sepasang kartu, dapat kembali ke tempat semula dan bergantian dengan pemain selanjutnya. Guru menilai berdasarkan keberhasilan kelompok dalam menyelesaikan pertanyaan dan jawaban. Setiap menemukan pasangan akan mendapatkan poin sebanyak 5 poin. Bener, Bu. Salah satu tradisi akulturasi kebudayaan adalah sekaten. Jadi kelompok berapa? 3. Terima kasih, Bu. Berdasarkan peta di atas, kerajaan manakah yang berasal dari letak geografis berikut? Kerajaan Samudra Pasai. Jadi kelompok berapa? 4. Oke, terima kasih. Salah satu tradisi akulturasi kebudayaan sekaten. Dari kelompok berapa? Nomor 2. 2. Oke, dan bisa mulai lagi. Beda terus nih. Bu. Masuk lagi, masuk. Udah. Mulai dari kuning. Berdasarkan peta di atas, kerajaan manakah yang berasal dari letak geografis berikut? Kerajaan Samudra Pasai. Dari kelompok berapa nih? 3. 3. Kelompok 3, 15. Lanjut. Contoh sinkretisme dalam praktik keagamaan sehari-hari adalah nyadran. Nyadran. Dari kelompok berapa? 2. Kelompok 2, 15. Apa bangunan bersejarah yang dibangun Kesultanan Demak? Masjid Agung Demak. Kelompok berapa? 4. Salah satu cara Islam tersebar dan terintegrasi dalam masyarakat pernikahan. Dari kelompok berapa? 1. Mengapa Islam mudah diterima oleh masyarakat? Penyebaran Islam di Indonesia umumnya dilakukan secara damai tanpa paksaan. Kelompok 2. Sembilan tokoh penyebar agama Islam yang sangat berpengaruh di Jawa, Wali Songo. kelompok berapa? Kelompok 3. Bagaimana struktur sosial masyarakat berubah setelah masuknya Islam? Sistem kasta Hindu-Buddha mulai hilang dan digantikan dengan struktur sosial yang lebih egaliter sesuai ajaran Islam. Kelompok berapa? 4. Akan kembali. Baik, selanjutnya Ibu akan membacakan poin permainan hari ini. Kelompok 1 mendapatkan 10 poin. Kelompok 2 mendapatkan 20 poin.
Kelompok 3 mendapatkan 25 poin. Dan kelompok 4 mendapatkan 15 poin. Jadi dari permainan ini juara 1 dari kelompok 3, juara 2 dari kelompok 2, juara ketiga dari kelompok 4, dan juara keempat dari kelompok 1. Oke, mungkin itu dari permainan mengenai bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Mungkin sebelum Ibu akhiri ada yang bisa menyampaikan kesimpulan atau refleksi dari permainan ini. Ayun, Bu. Oke, Ayun mau Bu dia, Bu. Saya, Bu. Oke, Alfi bisa maju. Oke, baik, Bu. Oke, Alfi bisa menyimpulkan materi maupun permainan hari ini mengenai bagaimana Islam masuk ke Nusantara. Oke, baik teman-teman. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan sedikit mengenai hasil dari permainan kita pada pembelajaran kali ini. Jadi, akulturasi penyebaran agama Islam di Nusantara tentunya itu banyak dipengaruhi oleh faktor. Nah, salah satunya yang saya akan sampaikan di sini adalah faktor dan peranan dari para ulama yang terdahulu, yaitu Wali Songo. Nah, dari Wali Songo tersebut kita bisa mengetahui tentang proses akulturasi penyebaran agama Islam yang ada di Nusantara. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Alvin. Beri tepuk tangan untuk Alvin. Silakan kembali. Baik, terima kasih, Bu. Doa mulai. Doa selesai. Oke, terima kasih semuanya bisa kembali pulang dan hati-hati di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Guru. Pulang dulu, Bu. Pulang dulu ya, Bu. Makasih, Bu. Pulang dulu, Bu. Pulang dulu, Bu. Makasih, Bu. Aku ya beda sama dia.